dunia akhirat. Tidak ada hasil pada lembar yang disebut miliknya Joko Widodo. Roy Suryo tak gentar menghadapi laporan Joko Widodo tentang tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Meski kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi saat ini masuk tahap penyidikan, Roy Suryo CS tetap melawan. Perlawanan itu ia lakukan dengan mengungkap bukti-bukti baru. Roy mengklaim bahwa bukti ijazah asli dari alumni UGM dengan tahun kelulusan yang sama dengan Jokowi. Selain melawan, Roy Suryo juga menganggap kenaikan status laporan Jokowi ke tahap penyidikan penuh kejanggalan. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah, kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan. Roy Suryo CS bersama dengan TPUA juga telah menyerahkan 3 bukti baru ke Bareskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Didampingi kuasa hukumnya, Rismon Sianipar mendatangi Mapolda DIY dan langsung menuju ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Selasa siang. Rismon melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM bernama Kas Mujo. Pada tahun 2017 saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kas Mujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kas Mujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Pernyataan berbeda lagi diungkapkan Kas Mujo saat ditemui Rismon di rumahnya di Pogung, Sleman, yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu loh. Rismon menyebut Jokowi dilaporkan dengan tuduhan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE serta pasal 378 KUHP tentang penipuan. Rismon meminta laporannya ditindaklanjuti dan polisi harus memeriksa Jokowi sebagai terlapor. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lisa Mariana, selebgram yang sempat berseteru dengan Ridwan Kamil mendatangi gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Lisa dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Di dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan main seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Persiapannya gimana Kak untuk persiapannya ya siap dong, harus siap.
Sebelumnya, Lisa Mariana mangkir dari panggilan pertama Polda Jawa Barat yang dijadwalkan pada Jumat 11 Juli 2025 kemarin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar. Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya 2 personel Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Aksi pemukulan tersebut, salah seorang personel Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum USU. Melakukan pengembosan, kita dihalangi sama sejumlah petugas jukir. Kita dihalang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul, Erik Ginting, dan sekarang diopname. Kasus pemukulan personil di Sub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Tiga emak-emak ini langsung melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang menjadi sasaran penderakan oleh petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi aksi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga emak-emak dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. CCTV merekam seorang asisten rumah tangga, Patricia, membawa kabur motor majikannya di kawasan Legok, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian ini baru disadari majikannya usai pelaku tak kunjung pulang. Dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata surat kendaraan beserta perhiasan senilai Rp23 juta sudah raib. Korban pun melaporkan kasus ke polisi hingga dilakukan penggerebekan di kawasan Bojong Kamal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain Patricia, polisi juga menangkap sang suami, Jimmy, yang merupakan otak aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, Patricia nekat mencuri setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan harta berharga milik korban. Dan atas perintah Jimmy, Patricia nekat membawa kabur motor, perhiasan dan ponsel korban lengkap dengan sertifikat perhiasan dan juga surat-surat kendaraan. Seluruh barang hasil curian juga segera dijual ke pedadah di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk biaya sekolah sang anak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.